Baiklah, selamat malam keluarga Sekina, hamba Tuhan, Natana, Tante Dila, Nawi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat lagu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Dengan hormat Ibu Nilawati akan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terlebih lagi di bulan Desember, di mana kami mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Setiap kali kami merenungkan peristiwa ini, kami sangat terkagum-kagum Tuhan. Dengan cara Allah yang begitu ajaib, dengan cara Allah yang tidak terpikirkan oleh kami. Tetapi itulah agenda-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan kami yang seharusnya binasa oleh dosa. Tapi Allah rela berinkarnasi menjadi manusia, supaya kami dapat mengenal-Mu dengan lebih baik dan lebih jelas lagi Tuhan. Dengan keberadaan-Mu sebagai manusia, dengan perbuatan-perbuatan ilahi-Mu yang luar biasa, kami diberikan teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami diselamatkan oleh darah-Mu sendiri. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Sebab itu kami harus menghargai setiap murahan Tuhan yang luar biasa. Kami harus menghargai setiap anugerah yang Allah sudah nyatakan dalam hidup kami, melalui kesetiaan kami beribadah kepadamu. Tuhan, malam ini kami bersyukur ya Bapa, kami datang dengan satu tujuan, dengan satu roh, satu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kami satukan hati kami dengan satu tujuan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap memberkati kami. Karena kami ingin memuliakan nama-Mu. Urapi
Hamba-Mu Bapak Alton dan teman-teman yang menjadi singers, pemusik, dan juga pengatur LCD dan sound system. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi kami semua Tuhan yang melayani pada malam ini, baik usher maupun kolektan, maupun yang membuat dokumentasi melalui foto-foto. Allah berkati. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin meninggikan Engkau. Urapi kami semua Tuhan, supaya suasana surga Allah ada di sini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dibuka dengan nama yang indah. Kita katakan dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang agung, yang telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang indah Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus. Engkau yang ajaib Tuhan. Dia ajaib. Sungguh Engkau yang agung. Engkau yang termulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Katakan dia sungguh indah, dia Yesus. Dia sungguh indah. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari kita bangkit berdiri, katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Katakan sambutlah Yesus, dia ada di sini. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat,
dan kuasa Yesus Raja. Engkau yang termulia. Oh, kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku cinta, ku senang, ku sembah. Haleluya. Katakan dengan sepenuh hati, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Oh, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Terima kasih Kau sudah ampuni kami Tuhan, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Kami sambut Engkau Tuhan, kami tinggikan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus, haleluya. Oh, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami hormati Engkau, kami puji Engkau Tuhan, dan kuasa Yesus Raja. Basyaralah simikaralah bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, Allah yang ajaib, Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Kami cinta, kami puja Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Iya resik kemarahan. Kau hadir Syarala di sini. takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Katakan yang harum Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh Kau Tuhan takkan pernah ku bawa. Kami mau berikan yang terbaik bagimu Yesus. Haleluya. Terbaik yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Terimalah Tuhan, terimalah persembahan kami Yesus. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa. Haleluya. Selain yang terbaik. Terima kasih yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Sungguh takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagimu juga Tuhan. Haleluya. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan yang mengalir di yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan.
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat lagu yang lain. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Dia Rabus Juru Selamat. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Sama-sama bangkit berdiri kembali, katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami. Dia Raja di. Nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, Hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, kita mari serukan, mari serukan, mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. mari Rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari
Katakan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita angkat lagu Aku Jalan Kebenaran dan Jalan Kehidupan. Kata Yesus. Haleluya. Nyanyi dengan lebih semangat. Aminkan pujian ini, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yes. Haleluya. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Oh haleluya. Glory haleluya. Oh haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa, orang yang tidak layak. Kau layakkan kami untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akui bahwa Engkau ada jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kami mengakui itu. Dan biarlah Tuhan, kami akui itu sampai akhir hidup kami. Kami beriman senantiasa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan penyembahan kami kiranya boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Jadi doa yang mengharumi Engkau. Engkau disenangkan apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang pertama. Tuhan tolong kami membeli dengan kerelaan hati kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa berkat yang kami punya itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan boleh kami kembalikan kepada Engkau. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerelaan hati kami akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya, haleluya. Amin.
Kita akan berikan persembahan yang pertama dan nanti kita akan dengarkan persembahan pujian dari pelayan Tuhan atau para singer di tempat ini. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Yesus Juru Selamat, kita sama-sama. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput kembali saudara-saudara atau ibu kita bangkit berdiri kembali. Kita angkat lagu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kita akui Dia, Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mau turun ke dalam dunia Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
aku, Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamatku. Nanti dengan hormat Ibu Eva berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Aku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap Dengan lagu ini kami naikkan pujian yang bukan hanya keluar dari mulut kami, bahwa kami mengakui Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Tapi biarlah itu semua keluar dari dasar hati kami dengan keyakinan yang teguh, dengan iman percaya kami kepadamu. Sungguh benar Engkaulah Juru Selamat kami, penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu bagi kami. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Engkau ingin berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Pendeta Nathanael. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, untuk diisi oleh benih firman-Mu, supaya kami lebih lagi mengerti maksud Tuhan datang ke dunia ini. Maksud Tuhan menebus hidup kami. Maksud Tuhan menyelamatkan hidup kami dari yang berdosa, menjadi yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar, kami mau benduk, kami mau diajar, dan kami mau terima firman-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Beri pengertian bagaimana rahasia firman-Mu yang begitu dalam Tuhan. Mungkin secara akal manusia kami tidak mengerti, tetapi Roh Kudus membantu kami. Dan juga Tuhan menolong Om Nathanael untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dimengerti, dipahami oleh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu sudah ambil pelayanan dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silakan Om Nathanael. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara. Saya pikir tadi di bawah, oh ternyata di atas ada orang juga. Iya, jadi harus di atas. Enggak apa-apa. Segera kita buka Alkitab kita. Ada satu teks yang sudah diberikan kepada kita dan saudara-saudara sudah melihatnya di sana. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Saya baca dulu, kalimatnya bertuliskan seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya tadi sempat tanya dulu saudara-saudara, biasanya tema yang seperti ini, kalau saya sudah di tengah-tengah, ini di tengah-tengah namanya saudara-saudara karena tanggal Kamisnya yang lalu sudah lewat. Biasanya itu sudah pernah dibahas dan saya takut terjadi pengulangan. Nah itu sebabnya tadi saya minta bocoran. Ternyata belum dibahas. Nah karena saya menyiapkannya intercept di tengah, terus ininya belum dibahas, jadi saya bahas lagi yang di sini. Sedikit saja. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, saudara-saudara, saya mau berterima kasih dulu nih. Saya ada bersama-sama dengan saudara-saudara atas jasa baik para pengurusnya
juga Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan mulai, saudara-saudara, dengan yang paling sederhana dulu. Saya tidak tahu apakah ketika kita membaca sebuah kitab, misalnya Injil Yohanes, kita ngerti nggak pertama kali kitab itu ditulis tujuannya apa? Karena kalau kita nggak ngerti yang di sana, saudara-saudara, bisa jadi teks-teks yang kita baca itu menjadi bias dan tidak tepat pada sasarannya. Nah, karena itulah saya coba mengikuti alur berpikir Yohanes. Mari kita melihatnya dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, saudara-saudara. Dari ayatnya yang ke-30 dan 31. Nah, ini maksudnya. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pelan-pelan, saudara-saudara. Jadi ketika Yohanes mencatat Injilnya, maka secara selektif dia melakukan pemisahan. Kenapa begitu? Karena ini Injil yang terakhir. Seperti tadi supaya jangan terjadi pengulangan. Nah, ini Injil yang terakhir. Jadi sudah ada Markus, sudah ada Matius, dan ada Lukas. Kenapa saya sebut Markus duluan? Karena memang Markus yang duluan. Di susunan Alkitab kita, Matius yang duluan. Tapi sebenarnya Markus duluan. Jadi karena sudah ada Markus, ada Matius, dan ada Lukas, maka Yohanes memilih bagian-bagian dari apa yang belum pernah dicatat dalam Injil itu, dan itu adalah sesuatu yang benar, itulah yang kemudian ditulisnya. Dalam ayat yang ke-30, kita mendapatkan keterangan yang seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya, di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi, kalau nanti kita membaca, kok di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada, lalu di Yohanes nggak ada, nggak usah bingung. Karena Yohanes sengaja memilih. Jadi kalau nanti saudara mempelajarinya, saudara akan ketemu bahwa mujizat-mujizat yang dipilih oleh Yohanes itu benar-benar berbeda. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, apa saja yang sudah dicatat dalam kitab ini? Sekali lagi, saudara, apa saja yang sudah dicatat dalam kitab ini? Punya satu tujuan penting. Supaya kamu percaya. Nah, ini jadi menarik, saudara-saudara. Loh, saya kan sudah percaya Yesus. Kenapa juga harus mengulangnya? Begini, Yohanes tidak saja menulis dengan memilih dan mendata hal-hal yang penting. Tetapi dia juga menggunakan
kosakata yang istimewa yang tidak dicatat di dalam Injil yang lain. Memang kalau dalam bahasa Indonesia nyaris kita tidak melihat perbedaannya. Tetapi kalau kita membaca dalam teks aslinya, itu kelihatan jauh bedanya. Misalnya, kata firman, itu nggak pernah dibahas di Injil-Injil yang lain sebegitu detail seperti Yohanes. Tapi Yohanes menganggap itu adalah bagian yang sangat penting. Dan itu sebabnya Injil Yohanes itu dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu ungkapan-ungkapan yang boleh dibilang berat, ya berat. Jadi fungsinya adalah supaya orang yang membacanya itu percaya. Ada 2 kategori dari orang percaya yang ditulis dalam teks ini. Yang pertama, orang yang tadinya belum mengenal Yesus secara pribadi, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia baca Injil Yohanes, dia pasti bertobat. Karena itu, kalau saudara nonton YouTube atau nonton yang lain-lain, kebanyakan orang-orang yang dari seberang sana, itu menjadi seorang yang percaya kepada Yesus karena dia baca Injil Yohanes. Meskipun dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti saudara boleh survei, ya, saudara cek. Sebegitu dahsyatnya. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kalau kita sudah percaya, maka ketika kita membaca ulang, kita menjadi lebih percaya. Atau dalam bahasa sederhananya lebih dimantapkan, lebih diyakinkan, dan lebih diteguhkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau orang belajar Alkitab, ini nanti Injil Yohanes sampai S3 dipelajari saudara-saudara. Kenapa? Karena sebegitu sulit teks-teksnya. Jadi saya harap kalau saudara punya waktu atau mengajar sekolah minggu atau bagaimana, coba cari teks yang sumbernya dari Injil Yohanes. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika kita mau menjelaskan mujizat yang dibuat oleh Yesus dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kalau saudara mau lebih diperkaya, saudara boleh membaca Yohanes pasal 6. Kenapa? Karena nanti kita akan menemukan bukan saja sudut pandang yang berbeda, tetapi kedalaman maknanya itu gak pernah dibahas di Injil yang lain. Jadi kalau saudara mempelajari itu, lalu saudara share ke anak-anak, berbagi dengan anak-anak, maka anak-anak akan lebih bisa dimatangkan. Kira-kira begitu. Nah, itu tujuannya, saudara-saudara. Nah, sekarang karena kita sudah ngerti tujuannya, terserah. Saudara mau di yang mana nih posisinya? Dari yang belum mantap menjadi semakin mantap, atau yang sudah mantap semakin mantap. Gitu ya, silahkan pilih. Saya kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya berhenti dulu sampai di situ. Karena di sini cuma sampai situ, saudara-saudara. Ntar kalau saya kebanyakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, saya lanjut. Tadi saya menyebut bahwa Yohanes
ini berbeda dengan Markus, Matius, dan Lukas. Karena perbedaan-perbedaan ini, apa sih sebenarnya yang diungkap oleh Yohanes itu? Saudara-saudara, Yohanes tidak sekedar berbicara tentang firman, tapi sekaligus dia mempertegas eksistensi firman itu. Kenapa, saudaraku? Karena sampai Injil ini ditulis, itu masih banyak orang bertanya, bagaimana mungkin firman bisa berubah menjadi manusia? Bagaimana mungkin firman itu bisa menjadi sesuatu yang real? Nah, rupanya Yohanes tidak berhenti hanya sampai di situ. Setelah dia menyelesaikan Injilnya, dia merasa masih ada yang perlu ditegaskan kembali perihal firman yang jadi manusia itu. Gimana caranya? Nah ini saudara-saudara, sesuatu yang gak pernah dibayangkan oleh kita. Lalu Yohanes sudah bisa membacanya karena dia ngerti benar apa sih sebenarnya yang harus diisi ulang. Kira-kira begitu saudara. Saya mau jelaskannya begini saudara. Kalau saudara pernah pergi ke satu tempat, katakanlah saudara pergi ke puncak, dan segala jalan untuk sampai ke puncak saudara sudah tahu. Dan bukan cuma tahu, saudara hafal jalan itu, bahkan saudara tahu di mana titik-titik macetnya dan bagaimana cara keluar dari titik-titik macet itu. Lalu ketika saudara menunggu di puncak, teman kita jalan, lalu dia bilang, waduh saya baru sampai di Ciawi nih, mau masuk gak bisa, padat jalannya, merayap. Pertanyaan saya, saudara akan bilang begini, rasain lo, tadi gue juga begitu. Lu tungguin dah tuh berjam-jam. Atau saudara akan berkata, tenang, gue kasih lu jalan alternatif supaya lu bisa sampai dan terhindar dari kemacetan. Kira-kira pilih yang mana saudara? Yang kedua. Nah Yohanes tuh gitu. Kenapa? Karena dia sudah lihat apa yang ada di sorga. Bukankah kitab Wahyu menjelaskan semua tentang itu? Nah dia udah ada di sono. Sekarang dia mau kasih tahu kita. Supaya kita ngerti apa yang ada di sono dan bisa sampai sono. Betul? Dia gak mungkin menjerumuskan. Jadi mau terjadi perubahan generasi, mau terjadi perubahan zaman, mau terjadi perubahan situasi, dia gak peduli karena dia udah tahu ujungnya. Jadi dia kasih tahu. Nah, ini dia. Mari kita lihat sekarang bagaimana caranya dia memberitahu firman itu bisa jadi manusia. Mari kita buka saudara-saudara. Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes pasal 1. Lihat bagaimana dia mendeskripsikan gitu ya, secara detail firman yang jadi manusia itu. Perhatikan baik-baik. Apa yang telah ada sejak semula.
Apa artinya saudara-saudara? Ini Yohanes sebenarnya mau ngomong. Yang dulu lu gak pernah tahu. Waktu lu belum ada. Ini dia udah ada nih. Dan gue udah pernah ketemu dia. Sampai nanti dia ke sono. Makanya dia bisa bilang. Yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Yang dulu sudah pernah ada dan yang nanti akan ada. Nangkep maksud saya? Apa yang telah ada sejak semula? Jadi yang telah kami dengar. Jadi dia bukan cuma sekedar ada, tapi dia bisa bersuara. Dan suara itu yang kami dengar. Gitu kira-kira penjelasannya, saudara. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Itu berarti dia bersuara. Nah, sekarang bisa saja saudara, ada suara gak ada orang. Kan gitu ya? Bisa, ada suara gak ada orang. Tapi lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami. Itu berarti dia sudah tahu siapa. Karena udah pernah lihat. Sudah lama saya gak ketemu istri saya, saudara-saudara ya. Waktu dia pulang dari Harbin, saya agak sedikit pangling. Tapi begitu dia turun, keluar dari pesawat, terus sampai di bandara, pertama kali dia keluar, sudah pakai atribut segala macam, saya tetap tahu kalau itu istri saya. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya tahu dia. Bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, bentuk segala macam. Betul? Nah, ini kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dia sampai bilang apa yang telah kami lihat dengan mata kami, itu berarti real. Bukan hanya sekedar suara yang bisa didengar. Tetapi wujudnya ada. Lanjut. Yang telah kami saksikan. Nah, wujud yang ada ini hidup, bergerak. Saya sudah lihat. Lanjut. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Udah pastilah ini benar. Kenapa? Saya bukan cuma dengar, saya bukan cuma lihat. Saya sudah saksikan bagaimana orang ini berperilaku di sepanjang hidupnya. Dan saya udah pernah sentuh dia. Jadi ini bukan makhluk jadi-jadian. Kenapa? Karena di generasi kedua. Kenapa Injil ini ditulis? Itu sedang terjadi serangan yang sangat kuat terhadap kekristenan. Yesus itu dianggap makhluk jadi-jadian. Yesus itu semu. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung keyakinan kita. Tidak. Yohanes bilang enggak begitu. Nah, siapa yang dideskripsikan detail tadi? Yohanes kemudian bilang begini. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Kalau kita mau jelaskan bagaimana firman jadi manusia, barangkali secara etimologinya bisa, saudaraku. Ya, orang Inggris bilang inkarnasi, orang Indonesia bilang menjelma.
Versi yang lain berkata Yesus berubah, udah kayak tukang sulap aja. Tapi Yohanes enggak. Firman itu hidup. Firman itu nyata. Firman itu ada wujudnya. Dan saya sudah pernah pegang. Gitulah, saudara. Karena itu ketika saya ada di Efesus, saya eksplor banyak nih saudara-saudara tentang Yohanes ini. Pokoknya guide-nya lu gak bisa jawab, gue bakal diktil lu. Gitu ya saudara-saudara ya. Salah sendiri. Kalau mau jadi guide kan mesti bisa saja ketemu peserta tur yang kayak gini kan gitu ya saudara-saudara ya. Nah, salah sendiri jadi guide. Saya terus lama-lama dia bilang, Bapak aja deh yang jelasin. Kayaknya Bapak lebih ngerti. Lah, percuma gue bayar lu. Lu bayar gue jelasin. Lu gak bayar, gue gak mau. Tipsnya gue cabut loh. Lu gak berhasil meyakinkan gue tentang apa yang lu jelasin. Jangan begitulah Pak. Nanti kalau Bapak mau pulang, oleh-oleh saya tambahin. Khusus buat Bapak. Enak juga ya saudara. Kita balik ke sini. Jadi firman itu menjadi manusia. Kenapa? Karena firman itu hidup, saudara. Firman yang jadi manusia itu, saudara-saudara, ada wujudnya. Oke, sampai di situ dulu. Lalu kita membaca lagi Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 tadi. Saudara. Kalimatnya kemudian berkata begini. Diam di antara kita. Nah ini tadi saya sudah bilang ya saudara-saudara ya. Yohanes itu udah sampai di sono. Ya kan? Kalau dia mau ngejelasin yang di sono itu gak susah. Jadi sekarang saya ajak saudara untuk lihat. Wahyu pasal 21. Ini pasal-pasal terakhir. Akhirnya Yohanes jelasinnya kayak gini, saudara-saudara. Sudah? Saudara buka Yohanes. Wahyu pasal 21. Sudah? Saya baca ayat yang ketiga. Kalimatnya berkata begini. Aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Sampai di situ saya berhenti dulu. Saudara. Saya menggarisbawahi saudaraku, diam di antara kita. Sebenarnya menjelaskan tentang hal ini tidak sulit. Karena itu tadi saya berkata, udah dijelasin dulu. Kalau belum, saya ulang sedikit. Coba saudara lihat gambar ini. Saya tidak tahu saudara paham atau tidak. Tapi saya mau jelasin tentang ini, saudara. Jadi, di dalam perjanjian lama itu, Allah hanya dikenal dalam wujud suara. Betul ya? Dia bersuara kepada Musa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada waktunya Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya Musa diminta oleh Tuhan membuat kemah Allah. Atau yang biasa kita kenal dengan tabernakel. Ukurannya rinci, detail, dan penuh makna. Orang teologi gak belajar ini, saudara.
Yang belajar begini anak-anak sekolah Alkitab. Itu belajar yang namanya tabernakel. Waduh, ribet. Banyak hitung-hitungannya, banyak simbol-simbolnya, banyak lambang-lambangnya. Sudah, sampai di situ aja. Tapi hal penting dari kemah Musa itu adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, saya mau kita ngerti benar ini. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita paham kalau firman itu tiap bersama-sama dengan kita, tinggal di antara kita, maka akan ada efek yang luar biasa. Saya ambil contoh, saudara. Kebayang gak sama saudara tinggal di sebuah lokasi yang kena sinar matahari langsung dengan derajatnya kira-kira 40 derajat Celcius. Orang gak bisa berteduh. Kenapa? Karena di padang gurun gak ada tempat berteduh. Dan orang kena sinar langsung. Panasnya itu minta ampun. Tapi Tuhan kemudian memberi umatnya sebuah tudung pengaman. Namanya awan kemuliaan Tuhan. Dia turun di situ. Siang hari tiang awan itu menaungi orang Israel. Gak pernah kebayang bahwa itu menjadi simbol yang nyata dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya di saat panas terik. Itu yang pertama. Di malam hari, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Karena dinginnya itu bisa minus. Katakanlah nggak sampai minus. Kalau dari 40 derajat, terus tiba-tiba turun ke 0 derajat atau ke 5 derajat, itu badannya siapa yang kuat? Dan itu bukan sehari, bukan sebulan 2 bulan, bukan berminggu-minggu, bukan bertahun-tahun, 40 tahun. Hidup dengan cara yang kayak gitu. Lalu kita membaca, pada malam hari ada tiang api yang hadir bersama-sama. Lah kalau kita pikir itu dari mana apinya? Mau bikin api unggun? Siapa yang mau melotot tiap malam bakarin api gitu, saudara? Ngambil kayunya di mana? Orang di padang gurun gak ada apa-apa. Nangkep maksud saya? Jadi tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari itu membuktikan Tuhan hadir di situ. Belum cukup. Mereka nggak menanam, mereka juga nggak menabur, mereka juga nggak melakukan apa-apa. Tapi tiap hari Tuhan kirim makanan yang bisa bikin mereka kenyang. Mana? Nah anehnya, tuh orang kalau serakah, ngambil mananya lebih dari 1 gomer, dengan harapan disimpan bisa nambah, busuk. Tapi kalau giliran Sabat, mana nggak turun. H-1 Tuhan kirim double. Tidak disimpan dalam freezer atau di lemari es. Nggak perlu microwave untuk manasin, kagak basi. Tapi kenapa kalau hari biasa busuk? Jadi
ketika Yohanes berkata, dia hadir dan diam di tengah-tengah kita. Ada rujukannya. Rujukan di masa lalu dan rujukan di masa depan. Sudah nangkap maksudnya ya? Nah, kalau begitu, apa yang membuat beda? Bedanya adalah kehadiran Tuhan. Kalau dia berdiam di tengah-tengah kita, saudara-saudara, itu menjamin apa yang menjadi pergumulan dan masalahnya orang Israel hari itu juga Tuhan selesaikan. Kalau Tuhan hukum, gampang. Tiba-tiba tanahnya nganga gitu saudara. Terus orang kejeblos, terus tanahnya rapat lagi. Udah, jadi kuburan massal. Nah hari ini di Cianjur begitu, di Sukabumi tadi pagi, dan seterusnya orang udah pada takut. Tapi saya melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda. Firman itu jadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang selama ini kita ngerti, firman yang selama ini kita pelajari, firman yang selama ini kita praktekkan. Yesus itu hadir di tengah-tengah umat. Jadi kita gak perlu takut lagi. Kita gak perlu bimbang lagi. Dan kita gak perlu merasa sendiri menghadapi situasinya. Saya gak pernah pusing sudah. Kalau orang berkata krisis global sedang terjadi. Dan prosesnya lucu sudah. Tiba-tiba saja ada perang. Tiba-tiba saja Pak Jokowi keisengan. Indonesia tidak ekspor nikel. Lalu digugat di WTO. Sekarang dilawan sama presiden. Dia bilang, kalau gue kalah, gue naikin pajaknya 1000%. Dalam pembelaannya dia bilang, kalau dulu kita dijajah sama VOC, sekarang kita dijajah sama Uni Eropa. Dulu ada tanam paksa, sekarang ada ekspor paksa. Wah, marahlah orang sana. Ya udah, lu boleh marah. Itu pabrik-pabrik bakal tutup dan bakal banyak karyawan nganggur. Dan itu akan membuat pemerintahan mereka jatuh. Memang di kitab Wahyu, Uni Eropa tidak termasuk ya saudara-saudara. Kok jadi ke sana? Enggak. Udah, sampai situ aja. Ntar saya kejauhan. Nah, kita kembali ke sini lah. Jadi, firman yang jadi manusia itu stay di tengah-tengah kita. Yang menarik, saudara-saudara. Firman yang jadi manusia itu ngerasain apa yang kita rasain. Gitu loh, saudara. Firman yang jadi manusia itu benar-benar ngalami apa yang kita alami. Jadi Yohanes itu hanya mengulang apa yang dia udah lihat di sono. Dia pilih kata-katanya supaya kita yang ngebacanya paham. Literasinya dia ambil dari sana. Dari kisah-kisah di Perjanjian Lama. Oke, jamnya jalan terus. Saya harus segera mengambil kesimpulan. Sampai situ aja kan? Nggak kesono-sono kan ya? Yuk, kesimpulan yang pertama. Saudara-saudara. Ya, kesimpulan yang pertama. Firman jadi manusia itu adalah sebuah fakta. Dan fakta ini tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Saya tidak perlu bantuan sejarah,
Saya tidak perlu bantuan komentator, saya tidak perlu bantuan orang lain untuk menjelaskan itu. Karena Yohanes udah ngejelasin. Firman jadi manusia. Yang kedua, firman itu bukan cuma jadi manusia. Tapi firman itu tinggal bersama-sama kita. Nah kalau dia tinggal bersama-sama kita, kan rasanya enak. Saya mau kasih contoh begini, saudara. Saya punya ipar nih, saudara-saudara. Anaknya 2. Waktu anak-anaknya sekolah ke luar negeri, dia dengan sedikit senang, dia bilang, ya udahlah, gue berhasil sekolahin anak-anak gue di luar negeri. Paling enggak mereka punya bekal buat hari tua. Setelah selesai, begitu pada kagak balik, dia bingung. Tahu begitu gue sekolahin aja ke deket-deket sini biar dia kagak pergi. Dalam hati saya, nah lu suruh pergi. Begitu pergi kagak kembali lu bingung. Nah kan dia lahir sebelum Melki Guslau meninggal. Jadi dia gak tahu pergi untuk kembali. Gak tahu dia. Dia taunya pergi ya pergi aja, gak balik lagi. Jadi sekarang dia rasa, saudara, waduh sepi amat di rumah ya. Kadang-kadang saudara-saudara, saya pernah main ke rumahnya. Saya lihat, lu lagi ngapain? Gue lagi lihat kamar anak perempuan gue. Ngapain lu lihat? Gue kira dia ada di situ. Nggak tahu dia ikut lakinya di sono. Ya, stres nih lama-lama nih. Jadi yang mau sekolahin anak ke luar negeri, bikin perjanjian dulu ya. Jangan pergi untuk tidak kembali, harus pergi untuk kembali. Nah saudara-saudara tahu, ada kekosongan. Ada rasa kehilangan yang tidak dimiliki lagi. Sekarang, Yesus yang tinggal di antara kita itu, dia pergi. Naik ke surga. Tapi ingat, hanya di Injil Yohanes dia bilang begini. Aku pergi kepada Bapa dan aku minta seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal dan menyertai kamu. Bahkan dia akan diam di dalam kamu. Itu saudara gak ketemu di tempat lain. Itu ketemunya di mana? Di Injil Yohanes. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia ngerti yang di sono. Jadi sekarang dia jelasin ke kita. Kesimpulan yang kedua adalah, kalau firman jadi manusia, maka dia stay di tengah-tengah kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan dan dia tahu apa yang kita tahu. Yang ketiga, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu firman itu sudah jadi manusia dan firman itu diam di dalam kita. Diam bersama-sama dengan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Saudara, ini kesimpulan yang ketiga yang saya mau saudara ngerti. Kehadiran Yesus hari ini mungkin tidak dalam wujud yang bisa disentuh. Dalam wujud yang tidak bisa didengar. Tapi ingat, Tuhan kirim Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memampukan kita persis seperti yang dilakukannya di sana. Nah itu sebabnya kalau jadi orang Pantekosta, saudara harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Saya gak ngerti tuh bapak-bapak kita dulu gimana. Apakah pemahaman teologianya sama kayak saya gitu.
Tapi mereka, saya pikir, berani membuat sebuah terobosan. Kalau kita penuh Roh Kudus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu pastinya akan terasa. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan berkati. Haleluya. Jadi ingat, firman jadi manusia itu real. Diam di antara kita itu jelas. Tapi hari ini dia datang dalam wujud rohnya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita menyanyi sebuah pujian. Firman jadi manusia, diam di antara kita dan seterusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus Kau. Yesus, Kaulah Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kalau firman telah menjadi manusia dan diam di antara kami, kini kami merasakan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu apa yang sedang kami gumuli hari-hari ini. Bahkan Engkau tahu masa depan kami ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau menjadi terang bagi jalan kami. Engkau menjadi pintu bagi setiap jalan-jalan yang tertutup. Tolong kami untuk terus ada dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Hingga kemuliaan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih ya Pak Bapak Pendeta Nathanael yang sudah menjelaskan begitu jelas ya tentang tema kita pada tahun ini. Ya, setelah kita mengerti, biarlah kita lebih mendalam lagi mengenal Dia. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebelum kita melakukan persembahan yang kedua. Hari Sabtu besok ini, berapa hari lagi, Jumat, besok, Sabtu, saya harap semua bisa hadir. Kita akan latihan jam 6 sore di Kebon Jati ya. Paling 1 jam lah gitu ya. Jadi usahakan untuk hadir supaya kita bisa latihan karena hari Minggu kita nyanyi. Hari Minggu kita nyanyi, kita pakai baju putih. Laki-laki juga baju putih, perempuan baju putih, roknya hitam. Laki-laki pakai dasi hitam, perempuannya nanti mungkin pakai sial biru. Ya kayaknya kita punya semua kalau sial biru ya, biru tua ya Ani ya. Nanti itu akan diumumkan di grup ya.
Yang udah pasti adalah baju putih, kemeja putih laki-laki, celana hitam, rok hitam. Jangan terbalik ya, yang laki-laki pakai rok nanti ya. Kamis depan Sekina akan Natalan. Ajaklah teman-teman ya. Mau ajak mamanya boleh, mau ajak papanya boleh. Yang kalau bisa ajaklah teman-teman kita yang belum bergabung di keluarga Sekina biar mereka bisa datang ya. Dress code-nya adalah merah, hijau. Kalau merah nggak punya, hijau nggak punya, ya terpaksa pakai putih gitu ya. Jadi jangan pakai yang ada bunga-bunga. Kalau bisa merah, hijau semuanya bagus sekali ya. Tanggal 15 bulan 12, Kamis depan, jam seperti biasa, jam 7 malam. Ada konsumsinya itu, jangan khawatir ya. Saya mau jelaskan juga sedikit bahwa kita ini di bulan Desember ini ada beberapa undangan Natal yang kita akan hadir. Dan juga ada ibadah ucapan syukur. Selama ini ibadah ucapan syukur tidak diumumkan di grup. Karena begini, jadi kalau ada yang dengar, wah kok ibadah nggak diundang kita gitu ya. Kadang-kadang yang punya rumah itu terbatas gitu tempatnya. Kan anak Sekina kalau diundang pasti bisa 50 orang, nggak muat tempatnya gitu ya. Jadi mereka seringkali mengundang hanya badan pengurus gitu ya. Jadi kalau Anda dengar kami banyak ada kegiatan ibadah keluarga, itu cuma badan pengurus gitu ya. Jadi siapa yang mau diadakan ibadah keluarga di rumahnya, ayo ya boleh daftar supaya nanti kita atur tanggalnya tidak bentrok dengan yang lain ya. Tanggal 17 nanti ada ibadah juga ya di rumah Yuni, tapi saya umumkan itu terbatas hanya untuk pengurus gitu ya karena kapasitas di rumahnya seperti itu. Nanti bulan Januari juga sudah ada yang daftar. Ya kalau yang rindu ingin ada ibadah di rumahnya silakan. Ya puji Tuhan di ujung tahun ini biarlah yang tadinya kendor lebih semangat lagi ya. Jangan makin kendor, repot nih. Ya, ramalan ramalan orang-orang pinter di dunia ini gitu ya. Wah, semakin gelap katanya tahun 2023. Tapi puji Tuhan, kita percaya dengan iman seperti pujian tadi katakan, Dia terang bagi saat gelapku. Amin. Ya, Dia pintu ketika tidak ada jalan. Indah sekali lagu itu ya. Puji Tuhan, itu saja dari saya. Nanti kita akan jalankan persembahan yang kedua. Dan juga jangan pulang dulu, latihan 10 menit ya. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Nail. Semakin diurapi Om dan semakin diberkati keluarganya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Alton. Terima kasih Tante. Saya mau ngomong sedikit nih Bapak-Bapak, malam ini udah ganteng-ganteng, suaranya keren-keren lagi ya. Wah mantap banget. Puji Tuhan. Oke, kita akan berikan persembahan, nanti dengan hormat Pak Ari berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai pada mendekati akhir dari ibadah kami ini, hadiran itu terasa Tuhan. Amin. Kau selalu hadir Tuhan di saat kami berkumpul Tuhan. Kau yang selalu menjagai kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami selalu setia Tuhan. Amin. Tuhan melayani Engkau dengan hati yang baik. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan yang kedua Tuhan. Kau menjamah Tuhan tangan-tangan setiap orang yang sudah memberi Tuhan. Siapapun yang belum mampu memberi Tuhan Kau berkati Tuhan. Cukupkan selalu sandang pangan kami Tuhan. Karena Engkau lah sumber dari segala berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu Dari Pulau dan Benua. Kita jalankan persembahan yang kedua. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
muliakan Tuhan. Dari pulau dan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, sekali lagi dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat lagu sembah dan puji Dia. Nanti dengan hormat Bapak Nathanael maju ke atas mimbar untuk kembali berdoa dan menutup ibadah kita. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Berkatilah setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Anak-anak-Mu yang berbuat bakti, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan apapun itu. Berkat-Mu turun ke atas setiap kami. Kamis yang akan datang, kami akan berkumpul kembali menikmati segala kebaikan Tuhan atas kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu,
dan kami selesaikan ibadah kami malam hari ini. Amin. Selamat malam, Selamat. Tuhan berkati. Selamat.